Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat sehat, sekarang saya sudah berada di ruang fisioterapi RS khusus bedah harimun yang kita akan bincang-bincang dengan Mbak Sita dan Mbak Ati tentang ya seputar fisioterapi lah, terutama untuk pasien-pasien pasca tindakan. Oke, sama-sama kita ikuti nanti ya. Siap. Sita. Halo Bapak. Mbak Ati, apa kabar? Alhamdulillah. Kita udah janjian ya mau Iya. ngobrol-ngobrol nih, aduh. Ini Oke. teman-teman sahabat sehat, ini Mbak Sita, Ya. ini Mbak Atik, dua orang terapis di Rumah Sakit Khusus Bedah Harimun di unit fisioterapi atau di instalasi fisioterapi. Bapak. Duduk boleh ya, duduk Boleh, ya. boleh. Biar Ayo, enak nih kita silakan. ngobrol-ngobrolnya nih. Pemirsa sahabat sehat, kita akan kulik nih dua orang fisioterapis kita pada hari ini. Mudah-mudahan akan menjadi pengetahuan tambahan buat kita. Mbak Sita dan Mbak Atik, sebenarnya apa sih manfaat fisioterapi itu buat pasien-pasien yang apakah pasca tindakan atau mungkin pasien yang sama sekali nggak mengalami tindakan apa-apa misalnya gitu? Biasanya sih untuk fisioterapi sendiri lebih ke untuk mengembalikan fungsi gerak sih Pak. Mengembalikan fungsi gerak. Bisa juga untuk penguatan otot. Selain itu juga bisa memperbaiki mungkin postur yang salah, postur yang berkelainan atau apa gitu. Maksudnya postur yang salah tuh karena misalnya kayak duduknya yang terlalu membungkuk atau gimana maksudnya? Bisa atau mungkin memang sudah ada apa ya? Sudah ada kelainan tulang atau bentuk dan lain-lainnya sih. Artinya walaupun pasien-pasien bukan pasca tindakan tetap bisa gitu ya? Bisa. Bisa. Kalau fungsi lain dari fisioterapi, misalnya apakah tadi ya kayak memperbaiki postur atau ada yang lain nggak misalnya? Banyak sih Pak sebenarnya. Lebih ada juga yang untuk kebugaran juga. Oh, untuk kebugaran. Kardio Ya. juga, kardiovaskular. Untuk sport lah, lebih Iya. ke untuk sport. Kalau untuk kebugaran apa bedanya sama orang-orang yang nge-gym misalnya gitu? Yang nge-gym, lebih ke kita bantu untuk bangun otot, kita bangun Oh, otot, iya. kita apa ya, kita tingkatkan lagi gitu masa ototnya, kekuatannya sih lebih ke kekuatan. Iya. Saya sering dengar tuh istilah apa ya, terapeutik Exercise. ya. Itu apa maksudnya, gimana ya maksudnya? Kalau itu tuh lebih ke rangkaian sih Pak, rangkaian terapi latihan. Terapi. Artinya nggak satu item aja gitu? Banyak. Jadi disesuaikan lagi ya dengan kondisi pasiennya ya Pak. Ada beberapa latihan, nanti kita lihat kondisi mana yang sesuai, yang cocok. Sesuai itu karena misalnya karena umur atau kasusnya atau gimana? Bisa juga. Kasusnya, umurnya. Betul. Iya. Kalau fisioterapi itu dia berkaitan nggak misalkan sama diet pasien dan sebagainya, itu ada nggak kaitannya tuh? Yang langsung misalnya? Pasiennya punya penyakit, betul. diabetes, mungkin itu mempengaruhi prosesnya. Oh, iya. Berapa lama. Jadi kalau alat-alat ini kepake semua nih untuk kegiatan apa namanya therapeutic Terapi. exercise itu ya? Iya. Kebanyakan sih terpakai. Iya. Ini saya tertarik nih sama alat-alat ini, nanti bisa dicoba kali ya saya. Boleh, silakan dicoba Bapak. Kalau yang ini untuk apa nih Mbak Sita nih? Yang mana Pak? Yang ini nih nanti apa? Yang turun ini? Turun. Itu untuk stretching sih Pak. Alat stretcher namanya. Oh iya. Biasanya di betis, lebih ke otot-otot betis. Oh. Kalau yang ini yang tangga-tangga ini? Kalau yang tangga lebih sebenarnya untuk fungsional, lebih ke untuk belajar naik tangga sebenarnya. Oh gitu. Kalau lebih mungkin di rumah kita. Pasca operasi. Betul. Oh pasca operasi ya terutama ya Iya, ini ya. biasanya. Iya. Nah, saya dengar juga di sini ada ini ya apa? Hidroterapi ya. Tuh, ini salah satu unggulan dari rumah sakit ini ya. Alhamdulillah. Pemirsa, ternyata di fisioterapi ini ada kolam renang untuk pasien-pasien yang harus ditangani dengan cara hidroterapi. Nanti kapan waktu kita juga pengen juga ya, boleh ya kita Bapak. lihat-lihat ya. Boleh. Mudah-mudahan nanti berkesempatan. Amin. Ada lagi yang kalau apa ya, saya ya Apa? TENS apa ya? Kalau TENS. Itu alat juga sih Pak, alat mobilitas, satu alat mobilitas. Biasanya lebih untuk bantu untuk ngurangi nyeri, karena Nyeri dia nyeri di otot, karena dia sebenarnya ke saraf ya. Dia menstimulus saraf nyeri kita, jadi bisa untuk
Kalau alatnya tuh yang seperti apa ya? Alatnya di belakang. Oh, di belakang. Iya, iya, iya. Dia ada cabang-cabangnya gitu. Jadi Oh, ada gitu. 8 cabang, kop-kop gitu bentuknya. Oh, seperti kop. Betul. Iya, iya, iya. Wah, luar biasa nih. Sudah nyaman, alat-alatnya juga lengkap gitu. Mudah-mudahan nanti ya kita nggak mengharapkan kita sakit, tapi boleh juga kita menjaga kebugaran dengan cara tadi ya, Betul, exercise dan Bapak. olahraga ringan, Latihan. terutama untuk Exercise. Bapak Ibu yang umurnya sudah banyak seperti saya nih. Pemirsa sahabat sehat, kita ketemu lagi di sesi kedua, masih di fisioterapi Rumah Sakit Khusus Bedah Halimun. Ada di samping saya ada Mbak Sita yang akan menemani saya ngobrol-ngobrol. Mbak Sita, saya masih pengen ini nih, mengetahui lebih jauh ya tentang TENS itu. Kan menarik sekali ya. Itu kalau nggak salah pakai alat kayak kop gitu ya. Dia ada cabang-cabangnya. Ada cabang-cabangnya. Kop tapi ada apa namanya, kabel-kabel gitu ya? Cabang gitu sih Pak, lebih kecil. Itu sebenarnya fungsi utamanya apa sih? Untuk apa sih? Sebenarnya untuk ngurangi nyeri, lebih untuk ngurangi nyeri, karena di situ bisa lebih ke untuk stimulasi saraf, stimulasi saraf nyeri. Iya. Jadi bantu untuk ngurangi nyeri juga sih. Gitu. Itu ada ininya, ada apa dosisnya gitu kira-kira? Ada, jadi tergantung pasien juga sih, tergantung kondisi pasien. Berapa menit durasinya? Biasanya 15 menit sih Pak, 15 15 menit. sampai 18 menit. Kita itu juga sih, kita sesuaikan lagi. Ini. Juga ada pasien, mungkin mau lihat Boleh, sekalian ya. minta izin dulu tapi nggak apa-apa Boleh, ya? boleh. Siap. Kita coba lihat dulu ya. Oke, kita ikutin ya. Oke. Ini Betul. alatnya TENS. Ini TENS. Ini kabel-kabelnya ini seperti ini. Jadi ditempelin di tempat titik nyeri ataupun di otot yang mungkin ada masalah di kontraksinya, jadi kita tempel di situ. Iya, iya, iya. Kalau ini ada kontraindikasinya nggak sih? Ada. Apa tuh? Di antaranya mungkin yang sedang hamil nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Oh, iya, iya, iya. Sakit jantung. Betul. Oh, gitu. Kering gitu. Atau alat pacu jantung Iya, juga iya, iya, ada iya. implan ataupun logam gitu nggak boleh. Sama mungkin penderita kanker juga nggak boleh. Oh, iya, 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 iya. Jadi khusus untuk nyeri-nyeri terutama pasca operasi ya. Operasi biasanya ditempatkan Iya, iya. di titik nyeri ataupun di otot yang mungkin kita harus aktifkan, kita harus bangun lagi. Kalau untuk pasien-pasien seperti Bapak ini, ada nggak kira-kira efek sampingnya? Kalau efek samping sih hampir tidak ada ya, karena Hampir termasuk nggak ada ya? aman ini. Iya. Iya, 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 iya. Kecuali tadi udah disebut. Iya, jadi kita harus screening lagi, Awal. screening awal harus benar-benar Oh, dicek. jadi ternyata harus jujur ya pasien ketika menjelaskan penyakitnya ya. Jangan sampai nanti begitu sudah dipasang alat-alat ini ternyata misalnya ada dia sedang hamil gitu, sedang hamil muda tapi nggak terus terang, itu bisa membahayakan janin kalau nggak salah gitu ya. Iya, iya, iya. Kalau Bapak ini kenapa nih Pak? Kalau Bapak artroskopi ya Pak? Post artroskopi ya. Oh, iya, iya. Masih ada nyeri apa gimana di lututnya? Iya, ada sedikit. Ada sedikit ya. Oke. Nah, setelah dari sini kemudian apa tindak lanjutnya, katakanlah misalkan kalau misalkan mau latihan apa yang Betul. bisa? Biasanya ada lagi, jadi ada rangkaiannya sebenarnya Pak. Kita mungkin memang awal-awal pakai alat dulu nih Iya, untuk ototnya ataupun kita lemesin ototnya dan lain-lain. Setelah itu mungkin kita ada terapi latihan juga. Terapi latihan, therapeutic exercise itu. Oh, terapeutik. Kembali ke terapeutik Betul. exercise itu ya. Namun kalau di ruangan ini biasanya lebih di bed sih Pak latihannya. Untuk kayak stretching, untuk strengthening, penguatan Iya, otot iya, dan iya, iya. lain-lain. Di kursi juga begitu, bisa ya di kursi ya. Bisa juga. Jadi nggak mesti menggunakan alat-alat berat gitu ya, nggak yang mahal-mahal gitu ya. Betul, di rumah juga bisa dilakukan. Di rumah juga bisa. Oh iya. Jadi tapi bisa. harus digait sama Mbak Ati dan Mbak Sita nih. Jadi kita belajar dulu di sini. Iya, 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 iya. Dan di rumah Oke. bisa dilakukan. Pemirsa, kita coba kalau misalkan latihan pasca ditangani dengan TENS ini, gimana caranya misalnya di rumah ya untuk Bapak Ibu yang pernah mengalami ini, coba kalau kita praktekkan bagaimana cara kita
berolahraga yang ringan di tempat tidur maupun di kursi. Kita ikuti ya. Oke, pemirsa, sekarang saya mau coba latihan setelah katakanlah saya pura-puranya tadi habis selesai di gimana caranya nih Mbak Sita? Saya tidur? Boleh, Bapak telentang dulu. Oh, telentang dulu, nggak tengkurap ya? Telentang. Sip. Biasanya kita pemanasan dulu nih Pak. Pemanasan. Mungkin ada beberapa pasien yang masih ada bengkak mungkin bengkak di sekitar ankle sini. Nah, bisa dibantu pakai gerakan ini nih Pak. Jadi kakinya semua diluruskan, lututnya juga nggak nekuk. Jadi gerakannya ankle, kita sendi ankle ya Pak. Kita angkat gini, Bapak tarik sampai terasa di belakang betis. Oh iya betul. Kemudian dorong ke depan lagi. Oke. Tarik lagi. Ini bisa dilakukan sendiri nih di rumah? Bisa sendiri. Artinya nggak tanpa bantuan orang gitu ya? Betul, lebih baik aktif. Jadi gerakannya kita bisa maintain, kita bisa rasakan. Jadi kalau kita sakit, kita kurangi gitu ya? Betul. Boleh dorong lagi sampai full. Sampai full. Oh, betul. Oke, ini sebanyak-banyaknya boleh sih. Misalkan lagi santai atau apa boleh. Ini masih pemanasan. Oke. Kalau sudah panas? Kalau sudah panas, boleh kita lanjut stretching, ya. Lanjut stretching. Biasanya hamstring, otot belakang paha. Jadi gerakannya lurus gini, kakinya dibuat lurus, ankle-nya boleh ditekuk, Bapak tarik, istilahnya dikunci biasanya. Kemudian Bapak angkat, terus lagi, oke. Kemudian turun lagi boleh. Sip. Oh iya. Oke. Lagi, angkat lagi Bapak. Set, angkat. Nah, sekarang kita tambah, ditekuk boleh lututnya. Ada sakit nggak? Enggak. Aman ya? Aman. Boleh Bapak peluk nih kakinya. Si ini nih? Kakinya, betul. Arahkan ke arah dada sini. Nah, ini sebenarnya pelan-pelan aja sih. Dan itu disesuaikan lagi dengan kondisi pasien. Tapi ini untuk penguluran juga, latihan penguluran. Diluruskan, baru turun lagi. Yang nggak sakit tetap sama perlakuannya? Boleh juga, karena kan ini sistemnya dia ngulur otot. Bapak ada kaku-kaku juga di otot paha belakang, terutama bisa juga dengan latihan ini. Boleh coba lagi? Boleh. Ayo Bapak sendiri, luruskan dulu. Boleh ini dikunci. Diangkat. Diangkat. Oke. Iya. Tekuk. Arahkan ke dada, boleh Bapak. Peluk ya? Lumayan ya? Iya. Ini harus lurus juga ya? Betul, yang kiri harus lurus nih. Wah, pemirsa luar biasa nih perjuangan ini sampai sini nih. Ayo, luruskan lagi. Luruskan lagi. Kepala nggak boleh diangkat ya? Nggak boleh. Nggak boleh diangkat. Aja, bagian sini jangan ditegangin. Oh gitu. Oke, lurus lagi boleh Pak, lepas yuk. Lurusin dulu. Baru kita turun ke bawah. Gitu. Nggak boleh sekedar lurus turun gitu, nggak boleh ya, harus lurus dulu ya. Pemirsa, rupanya walaupun di tempat tidur latihannya, tapi lumayan menguras keringat ya. Betul. Baik, nanti kita akan ngobrol lagi. Untuk saat ini kita cukup sampai di sini karena udah berasa nih. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sita, Mbak Ati. Assalamualaikum. Pemirsa, sahabat sehat, kita akan terus mengulik keunggulan-keunggulan dari Rumah Sakit Khusus Bedah Halimun, bukan hanya di fisioterapi. Untuk sementara ini, sampai jumpa dan kita akan ketemu lagi insya Allah dalam tema yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum.